Apa yang aku dapat hari ini tuh pasti keberkahan dari orang tua, dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tua aku terlebih pada masanya mereka melakukan, dan doa-doa dari orang tua. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam podcast Tribun Lampung TV di segmen Mata Lokal Memilih. Tribuners, tentunya untuk di segmen Mata Lokal Memilih, kita pasti akan berbicara mengenai masalah politik dan juga isu-isu politik yang lagi ramai nih ya Tribuners, apalagi mengenai tahun-tahun politik di tahun depan 2024. Tentunya saya di sini tidak sendirian, saya di sini menghadirkan narasumber saya yang hari ini juga sudah cantik sekali, prepare sekali nih Tribuners ya. Kira-kira siapa sih? Nah, langsung aja kita sapa. Di sini sudah datang, di sini ada Mbak Khoir, lebih tepatnya Mbak Faikatul Khoiriyah ya. Nah, beliau ini merupakan demisioner dari Ketua Bawaslu Provinsi Lampung. Halo, selamat datang Mbak Khoir. Ya, selamat siang Mbak Husnul. Aku mau ngucapin terima kasih untuk Mbak Khoir karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Lampung, dan tentunya hari ini kita akan berbincang sama Mbak Khoir ya Tribuners. Nah, Mbak Khoir, untuk mengawali perbincangan kita hari ini, karena tentunya kita akan mengulik-ngulik nih Mbak Khoir ya. Boleh ya? Boleh. Dikulik-kulik aja. Iya. Apalagi Mbak Khoir ini masih fresh sekali Tribuners ya. Jadi kita akan tanya-tanya dulu berawal dari karirnya. Nah, karir Mbak Khoir ini kan sebagai sudah terjun dalam dunia politik ya Mbak Khoir. Bisa ceritakan nggak sih awal mulanya ini dari kapan sudah tercetusnya nih untuk masuk ke dunia politik ini Mbak Khoir, boleh ceritakan? Sebenarnya kalau dunia politik ini bukan hal baru ya kalau bagi aku, karena kan memang dari sekolah, kemudian waktu mahasiswa itu sudah aktif di organisasi, dan kebetulan juga keluargaku tuh keluarga yang organisatoris gitu. Meskipun di kampung ya, kami orang kampung, tapi bapakku tuh cukup aktif berorganisasi dulu. Jadi zaman dari kecil aku udah terbiasa ngelihat bapak rapat misalnya, atau yang kalau karena saya kulturnya NU gitu ya. Pengajian itu hampir setiap minggu itu pasti ada pengajian gitu, dan kalau di kampung itu kan anak kecil tuh selalu ikut orang tuanya kemana aja kan gitu. Jadi saya sudah terbiasa bertemu dengan banyak orang, melihat itu, mungkin menurutku itulah yang menempa dari aku masih kecil biasa berhadapan dengan orang, sampai kemudian sekolah ya di pesantren itu juga aku cukup aktif berorganisasi, ikut OSIS, pramuka. Kemudian waktu mahasiswa juga aku aktif di organisasi. Aku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, itu yang ekstra kampusnya, organisasi ekstra kampus. Kemudian kalau di organisasi intra kampus tuh aku ada di BEM, di Dewan Legislatif Mahasiswa. Jadi banyak sekali organisasinya ya. Ini sih karena udah hobi ya kan ya. Benar. Memang passionnya di situ. Jadi berorganisasi itu menjadi hobi dan memang merasa kita lebih hidup. Kita banyak dapat pelajaran hidup di situ. Karena kalau kuliah kan kita bicara soal materi, pengetahuan yang sifatnya itu sudah tersusun gitu, kurikulumnya sudah ada. Kalau di organisasi itu kita belajar banyak hal, bagaimana berdiskusi, memahami orang ya kan, menyelesaikan persoalan ya gitu-gitu sih. Memang berarti pada awalnya sudah terbentuk dari culture keluarga juga ya Mbak ya, yang memang sudah organisatoris, memang dari kecil gitu sudah dibentuk dengan keluarga yang memang sering mengadakan acara, jadi terbentuk gitu ya. Ditambah lagi memang Mbak Khoir ini menyukai organisasi dari di pondok tadi ya, dari perkuliahan sudah mengikuti berbagai macam organisasi. Nah, tantangannya nih Mbak, nah kita bakalan tahu juga nih gitu, tantangannya pasti ada kan ya di setiap organisasi-organisasi. Apa sih mungkin yang menjadi pengalaman sekali yang mengawali itu menjadi tantangan banget nih untuk kalau tantangan di organisasi ini ya, ini masih belum tantangan di dunia politik ya. Di organisasi itu kan kita ketemu dengan banyak orang ya, isi kepala orang itu beda-beda. Tapi karena kita masih mahasiswa, pikirannya juga tidak terlalu, intriknya itu nggak terlalu banyak gitu. Tapi paling ya itu bagaimana
menyamakan ketika kita punya satu pendapat begitu ya, tapi berbeda dengan pendapat Husnul misalnya, bagaimana caranya untuk bisa menyamakan itu agar kemudian tidak terjadi konflik. Gitu aja sih paling yang paling berat itu menyamakan pemahaman ya antara satu dengan yang lain, karena mahasiswa itu kan semangatnya masih menggebu sekali ya kan, masih pokoknya gue yang paling benar gitu, paling ideal. Nah, berarti pada saat itu kan memang sudah sudah keluarlah jiwa kepemimpinannya ya pada saat itu ya Mbak ya. Ada rasa masih kayak diskriminasi gak sih? Pernah tidak sih mengalami? Karena kan mungkin di ruang lingkup mahasiswa ya masih seperti yang gender general gitu. Ini laki-laki, ini perempuan, ada nggak sih Mbak pernah merasakan? Masih ada sampai sekarang juga kita masih ngerasain gitu, karena itu kan potret perempuan hari ini gitu, bahwa memang masih butuh kerja keras kita untuk bisa memahamkan ke orang, kemudian menunjukkan bahwa kita bisa. Itu bagi perempuan itu menjadi persoalan tersendiri, dan itu saya rasakan dari zaman kuliah. Pernah merasakan kita itu misalnya masih dianggap udahlah gitu loh, yang laki dulu kalau ada yang laki, padahal kan sebenarnya yang lebih telaten itu kan perempuan. Ya. Nah, apalagi kalau sekolah misalnya ranking kelas itu banyak kan juga perempuan ya kan, masuk di 3 besar. Tapi masuk ke dunia yang lebih luas nih, dunia kampus gitu ya, kita masih dianggap sih. Aku makanya waktu semester 3 atau aku bentuk komunitas perempuan progresif waktu itu bareng sama teman-teman, karena gini, ada kegelisahan juga sih aku waktu itu. Terus terang aku perempuan yang tidak tinggal diam ya kalau terus saya kan cenderung tomboy ya, yang tidak feminim gitu. Jadi kadang tuh suka gelisah ngelihat teman tuh masuk kelas tapi yang dipegang bukan buku tapi bedak misalnya gitu. Ada juga gitu potret dulu tuh begitu. Jadi aku dengan beberapa teman tuh, ayo kita kalau nongkrong tuh nggak ngomongin aja urusan fashion gitu kan, tapi obrolan yang lebih gitu. Makanya kita bentuk komunitas perempuan progresif waktu itu, cukup pada masanya waktu itu cukup sangat terkenal gitu ya, dan di lingkungan kampus ya, menjadi tempat diskusi perempuan-perempuan gitu. Dan diskusinya pun sebenarnya nggak berat-berat juga. Kadang pun kita bicara soal fashion karena untuk ngerangkul mahasiswa-mahasiswa yang hobinya nongkrong di kantin, yang hobinya zaman dulu itu. Kalau sekarang kan belanjanya udah mall ya. Zaman aku kuliah dulu itu paling keren itu nyari baju itu di lorong King dulu, zaman dulu Locking. Zaman sekarang kan udah nggak ada itu, udah ke mall semua kan. Itu kan ada juga yang hobinya itu mahasiswa itu ke Locking gitu, cuman lihat-lihat baju. Nah, aku coba untuk bagaimana nih cewek-cewek yang sebenarnya mereka itu punya kemampuan, punya kapasitas untuk mengembangkan diri, untuk menunjukkan gitu. Tapi lebih yang menonjol tuh ada pada sisi-sisi itunya. Maka aku sama teman-teman tuh waktu itu, ayo kita ngobrol yang lebih ini lagi. Paling urusan tugas kuliah misalnya, bikin makalah yang benar gimana, cara presentasi tugas kuliah itu biar baik bagaimana, gitu-gitu. Nggak yang ngomongin negara yang bagaimana, nggak juga gitu. Iya, untuk menyentuh teman-teman yang hobinya begitu. Dan alhamdulillah situ sangat membantu. Sampai sekarang aku tuh masih terhubung dengan kawan-kawanku yang dulu aktif di situ ya, yang bareng-bareng sama aku sampai sekarang masih terkomunikasi. Oke, luar biasa banget loh Mbak Hoir. Maksudnya di mahasiswa pada saat itu ya, perempuan kita tahu kan ya, tapi Mbak Hoir ini mampu membuat suatu organisasi ya yang memang itu tujuannya lagi-lagi kekhawatiran terhadap perempuan gitu kan ya. Nah, tapi ada nggak perbedaan yang mungkin Mbak Hoir rasakan dari zaman kuliah ke zaman yang memang memasuki sudah ke tahun politik ini ya gitu, perbedaan antara perempuan dulu dengan sekarang itu ada nggak sih? Ada lah ya. Masih ada. Masih ada. Di dunia politik apalagi, atau sebelum saya masuk ke politik, sebelumnya saya di Bawaslu kan. Iya, Bawaslu. Pada saat Bawaslu ini kan lembaga yang diberi tugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, kemudian juga menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu. Jadi selain mengawasi, kita juga jadi hakim. Iya. Bayangkan kita mesti ngawasin kontestasi politik di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya, peserta pemilu itu pengennya menang.
ya kan? Nggak ada yang pengen kalah, dan kami harus ngawasin itu. Kami harus menjadi juri, harus menjadi wasit ya, bukan juri, harus menjadi wasit untuk agar kemudian tidak terjadi gesekan antar sesama peserta gitu kan. Jadi merasakan betul bagaimana perempuan juga dianggap iya kamu bisa gitu. Itu pertanyaan pada saat saya daftar Bawaslu ya pertama. Kamu berani nggak? Lampung tuh keras, Lampung tuh kamu masih anak kecil, masih muda gitu. Saya waktu jadi Bawaslu pertama tuh saya masih gadis. Dan saya waktu itu tahun 2012 itu adalah Bawaslu termuda se-Indonesia. Ya. Waktu itu. Jadi saya ditanya gitu, kamu perempuan, kamu berani nggak? Itu pertanyaan yang menurutku bias gender ya. Iya. Kenapa itu pertanyaan ditanyakan kepada saya? Karena saya perempuan. Pastinya kan orang menanyakan itu. Itu menunjukkan bahwa masih ada loh perspektif orang bahwa perempuan tuh akan mampu nggak sih di dunia politik gitu. Dan aku jawab pertanyaan itu dengan kerja 2 periode. Wow, luar biasa nih Tribuners. Aku sampai merinding dengerin cerita Pak Guntur dari tadi, dari sebelum teks sampai dengan sekarang. Apalagi beliau ini menjabat 2 tahun sebagai 2 periode. 2 periode loh Tribuners ya. Artinya 10 tahun ya Mbak. 10 tahun. Jadi pernah juga menjadi ketua perempuan termuda ya di Indonesia loh Tribuners. Nah, ngomong-ngomong soal Bawaslu, kita tadi sudah coba ya. Apa sih Mbak mungkin yang pengalaman yang mungkin tidak pernah terlupakan selama menjabat 2 periode di Bawaslu Provinsi Lampung? Pengalaman yang paling terkini paling sebelum saya akhir periode itu kemarin waktu Pilwalkot Kota Bandar Lampung ya, itu kan cukup viral di seantero Republik Indonesia gitu. Karena kami harus mengambil putusan yang itu pasti tidak disukai, karena kami harus membatalkan pasangan calon yang pada waktu itu memperoleh suara terbanyak, dan itu harus kita batalkan. Itu pengalaman yang secara pribadi bagi saya juga sungguh luar biasa. Kemudian banyak sih ya kalau selama 2 periode jadi Bawaslu. Tahun 2014 waktu pemilu 2014 itu sistem pemilu kita belum sebagus sekarang, belum setransparan hari ini. Dulu tuh masih bisa orang merubah suara. Penyelenggara pemilu, teman-teman jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS itu masih berpotensi untuk bisa merubah suara, dan itu ada di tahun 2014. Dan saya pada waktu itu ya dihadapkan pada situasi harus memilih, ini ngebongkar apa enggak nih? Dibiarkan saja atau kita bongkar? Dan pilihan kita adalah waktu itu membongkar. Apakah ada tantangan? Oh pasti ada. Apakah ada ancaman? Ya ada lah gitu. Nggak mungkin nggak kita membongkar suara yang sebenarnya orang ini udah ngerasa menang gitu kan. Kemudian karena rekomendasi dari Bawaslu itu harus tidak berubah gitu. Kursi itu menjadi milik orang. Aku masih ingat 2014 tuh ada 2 kursi DPR RI yang kemudian berubah pemiliknya atas rekomendasi Bawaslu. Setelah dihitung ulang ternyata ada penggelembungan suara. Kemudian Ketua DPRD Provinsi Lampung Bang Dedi yang 2014 lalu, pemilu 2014 itu bisa duduk atas rekomendasi Bawaslu. Karena pada waktu itu kita yang merekomendasikan untuk melakukan hitung ulang, akhirnya Bang Dedi waktu itu bisa terpilih ya. Kemudian beberapa kursi DPRD kabupaten. Nah itu tantangannya, kita harus menghadapi 2014 dan saya harus menghadapi pendemo yang juga cukup luar biasa di Pilgub 2018 itu juga cukup wow ya. Menegangkan sekali mungkin ya. Pilgub 2014 kita terkenal dengan politik gula-gula. Ya benar. Banyak bertaburnya gula waktu itu, banyak serangan ke saya secara pribadi dan juga ke lembaga Bawaslu ya. Kemudian 2018 itu sama politik Pilgub kita juga masih diwarnai transaksional ya, banyak waktu itu si sarung ya, kemudian juga duit gitu ya, dan kita dihadapkan pada masyarakat yang mempertanyakan ini Bawaslu masuk angin apa enggak gitu, tapi kita buktikan, kita membuat putusan yang memang itu sesuai. Saya tuh bukan sekali 2 kali dilaporkan ke lembaga hukum ya. Kita itu kan kalau di penyelenggara pemilu ada yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang
menangani pelanggaran etika ketika saya diduga melanggar etik karena mengambil keputusan yang berpihak misalnya atau tidak profesional atau menggadaikan integritas dan lain sebagainya. Saya nggak sekali, aku beberapa kali setiap pasca pilkada di Lampung itu pasti dilaporin ke DKPP. Dan alhamdulillah sekali lagi saya bisa buktikan bahwa saya alhamdulillah husnul khotimah sampai akhir periode saya tidak diberhentikan gitu ya, karena memang saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita putuskan walaupun dengan pro kontra ya, yang demo bukan cuma ratusan tapi ribuan orang ya kan. Kalau masih mau lihat itu di tahun 2018 tuh setiap hari saya ditemo. Di tengah-tengah mimpin sidang saya harus keluar menemui pendemo karena pendemo nggak akan mau bubar kalau saya nggak keluar begitu ya. Dan itu luar biasa ya. Terakhir yang pilkada wali kota Bandar Lampung lah, apalagi di kota kan, yang semua mata menyaksikan dan itu putusan yang cukup kontroversial karena pemenang terbanyak kita batalkan gitu kan. Walaupun misalnya putusan Mahkamah Agung mengembalikan lagi kepada pasangan calon tersebut untuk tetap menjadi pemenang gitu ya. Tapi itu soal lain, biasa kan, perbedaan pandangan antar setiap lembaga negara itu ya kita hadapi saja. Tapi kita bisa buktikan dan ya kalau saya sih kalau ditanya masuk angin, banyak ruang orang untuk melakukan koreksi. Banyak orang untuk bahkan lembaga negara, masa ia mau meragukan putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi misalnya, putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang di dalamnya orang-orang hebat, kan enggak juga gitu. Jadi ya itu tantangan ya, dan tantangannya sekali. Tapi karena perempuan saya, jadi itu aku selalu bilang sama teman-teman, mungkin karena saya perempuan juga saya bisa lebih soft menghadapinya. Pendemo misalnya, mereka nggak akan mungkin mau lempar-lempar saya gitu karena saya perempuan. Walaupun saya berdiri di tengah-tengah kerumunan pendemo yang sedang beremosi yang meledak-ledak gitu kan, tapi masih soft karena mungkin aku perempuan. Jadi bagiku perempuan itu jenis kelaminku yang perempuan, bagiku itu justru menjadi keistimewaan, menjadi poin bagi aku dalam menghadapi persoalan-persoalan di lapangan. Orang yang lagi ada kan misalnya udah bawa, saya ingat tahun 2014 juga itu di Kabupaten Tanggamus, kantor Bawaslu Kabupaten itu sudah dikepung orang, udah ada yang bawa, udah macem-macem ya kan. Saya harus, mereka nggak berani keluar teman-teman kan karena udah diancam. Saya harus datang ke situ dan saya hadapi pelan-pelan menggunakan cara kita yang perempuan bisa menghadapinya, dan itu kelebihan perempuan. Itulah kelebihan perempuan sebagai pemimpin ya Mbak ya, yang memang kita punya cara kita caranya itu tadi. Mungkin karena perempuan juga jadi tahu nih cara melobinya seperti apa, yang ada sisi-sisi kelembutan kita kan. Yang cara perempuan lakukan itu tidak akan sama seperti yang laki-laki lakukan ya gitu. Tapi sulit nggak sih Mbak untuk Mbak Khoir sendiri menjaga keintegritasan dan sulit kepercayaan masyarakat? Sulit banget, gila. Lu bayangin ya misalnya yang tadi aku ceritain. Yang kita hadapi itu bukan orang biasa-biasa aja loh di Lampung ini. Orang-orang tokoh-tokoh hebat di Lampung yang punya banyak uang. Ya kan? Apakah pernah saya ditawari misalnya? Yo pernah lah. Ini jangan dibuka ya. Pastinya dong. Ada, itu tantangan kita menjaga integritas. Tapi tadi memang meskipun misalkan sekarang saya bilang saya sudah melakukan semuanya sesuai dengan prosedur, tapi pasti akan ada tetap sebagian orang yang melihat bahwa itu karena Khoir sudah dapat, itu karena Khoir pro kepada itu. Itu pasti. Kenapa? Karena putusan Bawaslu itu hanya 2 outputnya, menyenangkan bagi orang yang kebetulan diuntungkan atas putusan kita, dan pasti merugikan bagi orang yang kemudian tidak sesuka dengan putusan kita, tidak pas dengan apa yang mereka mau. Itu udah pasti karena putusan kita kan ya atau tidak, kan? Salah atau enggak, dan pasti itu konsekuensi yang harus kita ambil. Caranya waktu itu karena tadi ya kebetulan aku dibesarkan di lingkungan keluarga pesantren gitu ya. Bapakku tuh waktu aku tuh masih ingat benar, bapak itu waktu saya terpilih ya, waktu aku terpilih jadi Bawaslu itu pesannya cuma satu, jangan korupsi.
Itu pesannya bapakku. Jadi aku masih ingat betul karena kondisi bapakku kan tidak sehat ya, maksudnya sudah stroke gitu. Jadi itu aku ingat-ingat terus. Gusti Allah iku sugih. Apa tahu Iya. Allah itu Tuhan itu kaya raya loh, jangan takut kelaparan, jangan takut kesulitan. Jadi kamu laksanakan aja tugasmu yang baik, yang benar. Kalau bisa membantu orang, dibantu tanpa harus, istilahnya kalau kita bantu orang, jangan sampai orang yang kita bantu juga menyadarinya sehingga kemudian kita menjadi besar hati. Karena kita kemudian ngerasa, oh iya itu bisa karena aku. Kayak tadi kan misalnya aku secara tidak ini kan, oh itu kalau nggak ini Bawaslu nggak jadi. Itu kan ini ya, jadi besar hati ini hati kan, itu tetap muncul. Nah itu bapakku ingetin terus itu, biar jangan sampai kita berbuat baik itu orang menyadarinya, kita harus sebelum orang itu menyadari udah kita harus geser dari situ biar kita tidak merasa ini karena aku gitu, sehingga kita jadi besar hati. Itu yang jadi karena ada nasihat dan kata-kata dari Bapak itu yang menjadi rem untuk rem. Khoir. Sampai dengan sekarang menyelesaikan 2 periode dengan tuntas ya. Alhamdulillah sekali. Pesan-pesan mulia itu Bapakku yang kasih, tapi keteguhanku, keberanian dan apa ya, ini tuh ibuku yang ngajarin kesabaran gitu ya, keikhlasan itu dari ibu aku dapatnya gitu. Karena ibuku tuh perempuan yang luar biasa, jadi tulang punggung keluarga. Aku dari keluarga biasa-biasa saja. Dan ibuku tuh hanya pedagang di pasar dan menjadi tulang punggung keluarga karena dari aku SMA bapakku sudah sakit. Jadi ekonomi, motor penggerak ekonomi keluarga aku tuh ibuku. Jadi dari ibu lah aku belajar soal keteguhan, keinian, yaitu dari ibu. Luar biasa sekali Mbak Khoir, menginspirasi sekali loh, ya ampun. Nah, kita berbicara masalah Bawaslu, rasanya memang melekat sekali dengan diri Mbak Khoir ya, apalagi sudah 10 tahun di Bawaslu gitu. Apa sih yang membuat Mbak Khoir pada akhirnya itu memilih Bawaslu itu sebagai jalan berkarir utama nih? Sebenarnya apa ya? Ya tadi kan aku mahasiswa kan sudah aktif di organisasi. Kan ada KPU kan? Kenapa Bawaslu gitu ya? Kayaknya nggak ada jalan Tuhan gitu kayaknya. Karena kebetulan aku begitu selesai kuliah S2 di Jakarta, itu aku ketemu dengan salah satu senior di PMII ya, di organisasiku, yang itu nawarin aku, dia butuh tim hukum waktu itu. Aku jadi tenaga profesional divisi penanganan pelanggaran di Panwas DKI Jakarta. Waktu pilgubnya Jokowi sama Foke 2011 apa 2011-an ya. Oh, baru masih menjadi sebelum wali kota ya. Dari wali kota Solo kan nyalon gubernur DKI Jakarta, dari gubernur baru ke presiden. Nah, aku itu terlibat dalam pengawasan waktu Jokowi nyalon gubernur di DKI Jakarta. Itu pengalamanku yang pertama kali itu. Sebenarnya nggak pertama kali. Aku waktu di Lampung pilgub 2007, aku masih mahasiswa. Aku pernah magang di Panwas Provinsi Lampung, zamannya Bang Desmi waktu itu. Pernah, itu memang jalur itu tuh aku dari mahasiswa itu pernah magang di Panwas Provinsi Lampung waktu pilgub 2007 kalau nggak salah. Waktu kuliah S2 di Jakarta, dilalah ketemunya senior juga ngasih jalurnya ke Panwas DKI Jakarta. Dari situ setelah kontestasi pilgub, ada rekrutmen Bawaslu Provinsi se-Indonesia tahun 2012. Dari situlah. Dari situ aku ikutlah daftar. Walaupun pada waktu itu aku dihadapkan 2 pilihan yang cukup sulit sebenarnya. Pada tahun 2012 tuh aku sedang ikut seleksi penerima beasiswa ke luar negeri untuk S3 doktoral di Australia. Karena aku di Jakarta kan. Aku tuh sudah masuk di tahap kedua, lolos seleksi. Tinggal lanjut seleksi ketiga, keempat, ya interview, abis itu lolos lah gitu. Tapi waktu itu bapakku telepon, hanya kasih pilihan, bapak sudah nggak bisa ngapa-ngapain sekali, bapak pengen anak perempuannya pulang ke rumah, karena aku perempuan satu-satunya ya. Pulang ngurusin bapak, menikah. Nggak pengen punya anak perempuan yang jauh gitu, karena saya perempuan satu-satunya waktu itu. Itu dilema banget aku, karena aku udah tinggal 2 tahap lagi saya bisa kuliah ke luar negeri kan, antara pakai keinginan beasiswa dan gitu juga kan dari orang tua. Iya, pilihan yang sangat sulit banget.
akhirnya dengan beberapa pertimbangan aku pulang ke kampung, pulang ke Lampung. Begitu saya memutuskan pulang ke Lampung, ada seleksi Bawaslu Provinsi. Mungkin itu juga Saya pikir itu buah dari pilihan yang memilih ngurus orang tua. Jadi jangan ragu ngurusin orang tua. Masih ada. Itu berkahnya. Aku tuh apa yang aku dapat hari ini tuh pasti keberkahan dari orang tua, dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tua aku terlebih pada masanya mereka melakukan, dan doa-doa dari orang tua. Benar-benar luar biasa. Itu pilihan yang sulit gila. itu ya. Anak muda ya kan, masih ingin karir, masih ingin keluar negeri untuk menggapai cita-citanya gitu ya. Tapi dan keluar negeri bukan mau kerja loh, mau kuliah gitu kan, dapat beasiswa, bayangin coy. Aduh aku waktu itu yang sekarang aja diceritakan itu mengalami dilema juga loh, apalagi Mbak Khoir pada saat itu. Tapi luar biasa Mbak Khoir bisa menentukan pilihannya, buah dari kesabaran ya. Dan memang itu sebenarnya nggak serta merta. Jadi ada proses. Iya, aku begitu mutusin, ya udah aku pulang Pak, gitu. Aku pulang ke Lampung. Ya itu nggak langsung sebenarnya, tapi begitu aku mutusin pulang ke Lampung, beberapa waktu setelah itu ada seleksi. Ada seleksi. Jadi jawaban Tuhan. Jadi ikut seleksi itu pertama kali. Iya, pertama kali. Langsung lolos juga. Iya, alhamdulillah. Karena mungkin masih fresh graduate ya. Benar. Dan kebetulan undang-undang baru waktu itu baru disahkan, undang-undang nomor 15 tahun 2011 yang usia penyelenggara 30 tahun waktu itu. Jadi aku pas, jadi kalau lihat pengumuman tim sel Bawaslu Provinsi Lampung itu ditulis 30 tahun berapa hari gitu. Karena aku tuh banyak yang mempertanyakan apakah saya sudah cukup usia atau belum. Sampai ditulis waktu itu untuk menunjukkan bahwa ini sudah 30 tahun gitu usianya. Karena aku memang minimal pada saat itu 30 tahun. 30 tahun. Oke. Saya cukup terlambat untuk menikah. Oke. Di usia 30 tahun saya belum menikah. Wah. Itu sudah rahasia Allah juga ya, Bang. Gitu. Ya itu kegelisahan orang tua aku nyuruh aku pulang itu karena anaknya udah umur segini malah sibuk aja gitu kan. Karir gitu ya. Nggak pulang-pulang gitu. Diminta untuk pulang untuk kawin gitu. Dilema juga nih masalah percintaan dengan karir gitu ya, tidak ada habis-habisnya. Tapi inilah yang bisa kita ambil dari sosok Mbak Khoir ya, Tribuners. Luar biasa, ini panutan sekali yang bisa kita ambil selain dari sisi religiusnya, kekeluargaan, politiknya gitu ya. Ngomong-ngomong masalah politik lagi nih Mbak Khoir ya. Ini kita belum habis nih perbincangan kita. Kan sudah demisioner menjadi ketua Bawaslu ya Provinsi Lampung, dan katanya ingin nyalek ya jadi DPRD ya Provinsi Lampung ya Mbak, dari fraksi PKB. Iya. Apa yang memutuskan nih untuk bukan berpindah haluan ya, seperti cuma pindah kamar aja nih, yang tadinya mengawasi sekarang diawasi. Apa nih? 10 tahun di Bawaslu saya berhadapan dengan orang-orang politik. Kemudian saya memang nggak boleh, memang di Bawaslu itu kan cukup 2 periode ya. Semestinya saya daftar, kalau mau daftar itu ke Bawaslu RI, karena tapi saya tidak cukup umur untuk bisa ikut seleksi Bawaslu RI waktu itu. Kemudian pilihannya ini saya mau ngapain gitu, karena tetap ingin bermanfaat ya, karena ini soal tanggung jawab sejarah menurut saya. Kita sebagai anak muda, sebagai generasi masa depan bangsa gitu kan, yang punya tanggung jawab untuk bermanfaat bagi orang, dan pilihannya adalah ke partai. Saya pada waktu itu memutuskan, saya kurang lebih baru 2 bulan terakhir lah saya masuk ke partai ya, di Partai Kebangkitan Bangsa. Kenapa Partai Kebangkitan Bangsa? Karena yang secara ideologi memang juga dekat dengan saya, dan sama yang ideologinya sama dengan apa yang selama ini saya jalani. Gitu ya, karena saya latar belakangnya Nahdlatul Ulama, keluarga besar saya juga keluarga besar pesantren, dan ini jalur politiknya untuk bisa lebih bermanfaat. Selama ini 10 tahun bermanfaat untuk segmennya itu adalah penyelenggara pemilu ya kan. Ini lebih luas lagi karena kita bisa secara langsung menjadi jembatan bagi apa yang menjadi kegelisahan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Nah, saya pikir jalur politik ini menjadi salah satu media yang tepat bagi kita ketika kita ingin juga berpartisipasi
memberikan kontribusi kita bagi negara ini. Salah satu ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu. Salah satu. Jadi dan partai PKB nomor 1. Jadi memilih partai PKB ini sebagai perahu untuk berlayar karena ideologi yang sama ya. Yes. Dan juga visi misinya sama. Ya, visinya sama, jalur politiknya ya, sama. karena kita juga melihat kan selama berproses ini kan kita lihat, dan saya melihat yang paling dekat, paling cocok itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Dan Partai Kebangkitan Bangsa itu juga bagi saya melihat partai yang tidak basa-basi untuk memperjuangkan perempuan. Dan diberi ruang yang cukup luas perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa itu untuk bisa mengeksplor dan ditempatkan pada posisi-posisi yang strategis. Dari 8 dapil di Lampung, itu 4 dapilnya diisi perempuan nomor urut 1-nya. Itu bukti bahwa keberpihakan terhadap perempuannya bukan basa-basi. Bukan basa-basi dan memang ada kontribusi nyatanya ya gitu untuk PKB sendiri. Oke. Nah, sudah sampai mana nih persiapannya? Kita dari persiapan dulu nih, sudah sampai mana nih Mbak persiapannya? Kebetulan saya ditugaskan di dapil Lampung Utara Wekanan. Wow, cukup jauh ya? Cukup jauh sekali secara geografis. Saya butuh waktu cukup lama sebenarnya. Saya cukup waktu untuk berkontemplasi, mengatakan iya gitu. Saya oke di dapil itu gitu, karena terus terang kan itu secara geografis kan jauh ya jangkauannya. Saya tinggal di Bandar Lampung, menuju ke sana itu udah butuh waktu dan butuh money gitu ya. Apalagi untuk akomodasi ke sana. Iya, untuk akomodasi gitu ya. itu butuh tersendiri gitu. Tapi kemudian karena sebagai kader partai, begitu saya memutuskan masuk ke partai, kita harus siap ditugaskan di mana saja, sehingga kemudian bismillah. Langkah pertama saya lakukan bersama dengan teman-teman itu melakukan komunikasi dengan teman-teman di daerah, dengan teman-teman PKB di Lampung Utara dan Wekanan yang secara struktural gitu ya, karena kita harus kolonwon kan, harus permisi dulu. Kemudian kita merencanakan beberapa target kerja gitu. Salah satunya dalam rangka untuk membumikan PKB kembali, karena mungkin mesinnya harus dipanaskan kan, karena baru mulai pemilu gitu. Saya menggelar kegiatan pasar murah itu sudah di 54 titik di Kabupaten Wekanan. Itu dalam rangka menyapa masyarakat ya. Saya tidak bisa memberikan gratis kepada masyarakat, karena tentu itu juga bukan pendidikan yang baik bagi politik gitu ya. Sehingga pilihan pasar murah itu bagi saya sebagai orang yang juga harus bertanggung jawab untuk menghadirkan pemilu yang sehat gitu kan, itu menjadi media saja untuk kita bersilaturahim dengan masyarakat di sana. Karena kalau saya mau ngumpulin orang, saya nggak punya uang untuk ngasih makan, ngasih transport kan. Jadi media pasar murah itu kita gunakan untuk menyapa masyarakat dengan memberikan subsidi yang nggak banyak sebenarnya. Hanya mungkin selisihnya dengan harga pasar itu 5.000, paling banyak itu 7.000. Tapi karena kita memang niatnya dalam rangka untuk bersilaturahmi, ya alhamdulillah respon masyarakat di sana juga cukup bagus gitu ya. Walaupun ini tidak bisa langsung kita bahwa ini udah pasti milih kita, enggak. Karena memang targetnya ini hanya untuk pengenalan, untuk saya bisa menyapa masyarakat, berkenalan. Karena nggak pengen juga kita menjadi anggota dewan yang kemudian tidak dikenal oleh masyarakat. Saya lebih, dan pesan dari Mbak Nuni ya, Ketua PKB Lampung, itu kita harus mau berkeringat untuk bisa dikenal dengan masyarakat. Itu yang aku ingat terus, karena kita bukan partai yang punya sumber daya ekonomi yang cukup kuat gitu ya. Jadi kita harus meluangkan waktu kita, energi kita, tenaga kita, pikiran kita untuk turun ke bawah menyapa masyarakat secara langsung. Dan itu pesan yang aku ingat terus, bahwa kehadiran kita harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat kalau kita mau berpolitik. Karena berpolitik bukan hanya soal mencari suara, bukan hanya mencari kedudukan, tapi juga bagaimana bermanfaat bagi orang. Luar biasa. Jadi memang tahapannya sudah pengenalan ya kepada masyarakat, khususnya untuk dapil Wekanan tadi. Wekanan Lampung Utara. Lampung Utara. Itu cukup banyak sekali ya untuk wilayahnya. Terus juga banyak, dan kondisi geografisnya itu luar biasa loh. Wekanan itu dapil 1 ke dapil 3 misalnya jangkauannya, wow itu dapil 3,
Kan ada 5 dapil di sana. Itu Benar, jauh-jauh banget. Saya kalau ke sana itu minimal 4 hari saya baru pulang. Oke. Karena kalau nggak gitu saya Kalau PP lumayan juga ya. Rugi di tenaga, rugi di Benar, makanya harus transportasi. Jadi begitu turun ya saya harus bikin range. Saya kalau mau turun saya udah bikin agenda. Minimal saya harus satu hari itu minimal 2 titik pasar murah. Kemudian setelah itu saya bersilaturahim dengan tokoh-tokoh yang ada di situ. Ya itu tadi, karena kita harus memperkenalkan diri. Harus kulo nuwun dengan masyarakat sana. Jangan datang karena kemudian minta dipilih. Benar, gitu, benar. Tapi harus berkenalan dulu baru nanti. Ya masih banyak agenda-agenda ke depan. Oke. Tapi kita pengen tahu juga dong Mbak, apa sih motivasi yang paling kuat sekali Mbak ingin terjun menjadi suara rakyat ini? Ya tadi ya, apa namanya? Ingin selalu bermanfaat ya? Ya bermanfaat itu sudah pasti dan Tapi ada kegelisahan yang paling iya, utama iya nggak sih, itu gitu? itu maksudnya. Jadi bahwa kondisi masyarakat kita itu kan belum semuanya sejahtera. Kemudian juga perempuan misalnya belum semuanya juga mendapatkan fasilitas kesehatan yang juga sesuai gitu ya. Masih banyak gizi buruk misalnya, banyak kekerasan terhadap perempuan. Kemudian bagaimana perlindungan terhadap anak, kejahatan seksual di anak-anak juga banyak loh di Lampung. Sehingga saya pikir walaupun banyak jalan ya, banyak jalan untuk kita bisa berbuat bagi orang-orang. Tapi pilihan saya adalah di jalur politik dengan menjadi anggota DPR yang tentu harapannya bisa menjadi jembatan bagi persoalan-persoalan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Memang tidak luput dari peran perempuan juga ya Mbak ya, kekhawatiran terhadap perempuan juga nih ingin diangkat. Wah luar biasa. Perempuan bisa. Perempuan bisa. Luar biasa nih Mbak, kita pengen tahu juga kan ada dukungan nih terhadap dari PKB terhadap Pak Prabowo. Bagaimana nih, kita pengen tahu dong tanggapan dari Mbak Khair nih bagaimana? Sebagai kader partai ya kan, kita samikna wa atokna. Tunduk dan patuh terhadap pimpinan. Ketika pimpinan kita sudah katakan presiden kita A, maka ya kita akan ikut untuk mensukseskan mendukung itu. Jadi memang ikut aja gitu ya? Ya bukan ikut aja, sebagai kader partai kan nggak mungkin dong kita berbeda. Dalam satu rumah nahkodanya bilang ke kiri, masa kita mau ke kanan? Kan nggak bisa. Jadi karena saya sudah masuk pada perahu ini, kemana nahkoda membawa kita, asalkan dengan reasonable yang jelas gitu ya, dengan visi yang sama dengan apa yang akan kita lakukan, tentu ya pasti yes. Jadi ikut nanti ya, apa kata atasan kita? Iya, kita bakal lihat nanti. Kita ikut apa kata pimpinan. Kalau pimpinan bilang kita dukung presiden A, B, C, ya kita ikut. Kita ikut, oke. Satu lagi nih, kita pengen tahu harapannya untuk PKB apa sih Mbak ke depannya di pemilu 2024? Tentu kita berharap PKB menjadi pemenang pemilu di Lampung. Kalau sekarang kita baru punya 8 anggota dewan tingkat provinsi misalnya, tentu ke depan kita 8 apa 9 ya, aduh saya lupa. Saya angkanya lupa ya. Tapi kita berharap di 8 dapil ini semuanya terwakili, kemudian juga nambah di setiap dapilnya nanti perolehan suara, dan PKB ke depan bisa betul-betul menjadi pilihan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Dan yang paling penting, berpolitik itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana kemaslahatan umat, bagaimana kebermanfaatan kita bagi seluruh masyarakat alam raya. Tentunya ya, oke. Kalau harapan untuk Mbak Khair sendiri nih? Harapannya harus menang dong. Harapannya harus terpilih, dilantik, dan tidak di PAW. Oke. Biar lengkap doanya. Oke, kalau doa kan memang harus lengkap ya Mbak Khair ya. Oke. Luar biasa, terima kasih sekali Mbak Khair sudah datang ke studio Tribun Lampung dan tentunya sudah menyapa Tribuners di rumah, dan juga terima kasih juga untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan Bincang Politik Mata Lokal Memilih. Masih bersama dengan saya di sini Kusnul Asyaifah. Pamit undur diri, sampai bertemu di segmen Mata Lokal Memilih berikutnya.